135.000 pasukan darat Amerika Serikat yang tersebar di negara Teluk. Nggak jadi ditarik ke Amerika. Rusia pamer senjata-senjata canggihnya sambil mengatakan kami siap perang melawan Barat. Ini ada apa? Rusia dengan Cina, Rusia, Cina, India, negara-negara blok timur tahu ada potensi besar di Timur Tengah. Persiapan sekarang menuju perang besar di Timur Tengah. Maka Ratu Elizabeth II mengumumkan puisinya, selamat datang perang dunia ketiga. Di situ kita menemukan tanda-tandanya terjadi di zaman kita. La taqumus sa'ah hatta yasiral furatu bi jabalin an dhahab yaqtatilun nasu alaih fayuqtalu kullu mi'ah tis'atun wa tis'un fayaqulu kullu rajulin minhum la'alli akuna ana alladhi anju. Tidak akan terjadi kiamat sampai kering nanti dulu Sungai Efrat. Sungai Efrat itu satu di antara sungai terbesar di Timur Tengah. Sungai Nil, Tigris dan Efrat. Sungai Efrat ini ulunya adalah Turki, lehernya adalah Syria, dan seluruh bodinya adalah Irak, dan ujungnya adalah Iran. Tidak akan terjadi kiamat sampai Sungai Efrat kering dulu. Ketika Sungai Efrat mengering, manusia akan dikejutkan dengan penemuan gunungan emas yang ada dalam perut bumi Irak di bawah aliran Sungai Efrat itu. Dan ini akan mengundang perang besar. Setiap lelaki dari berbagai negara dunia, kata Rasulullah, akan membawa senjata-senjata mereka ke negeri Irak. Mereka berperang memperebutkan gunung emas itu. Jadi gunung emas ini akan muncul dalam sebuah hantaman sehingga dia bergerak menuju ke permukaan. Dalam setiap 100 orang yang berperang di sana akan mati terbunuh 99 orang. Cuma satu yang hidup. Tapi sayangnya, kata Nabi, seluruh mereka berharap semoga satu orang yang hidup itu sayalah orangnya. Laki-laki sangat banyak mati dalam rangka perebutan gunung emas itu. Mari kita lihat Rasulullah menyebutkan ini dan terjadinya di zaman kita. Catat tanggalnya, 12 Februari 2013, di majalah paling bergengsi di Amerika Serikat, New York Times. Amerika Serikat merilis pernyataan resminya di sana dari penelitian para pakar bahwa satelit kami, para pakar kami telah menganalisa dan meneliti Sungai Efrat sudah kering airnya 60%, kata mereka. 60%. Itu tahun 2013. Dan menurut kami, menurut pakar kami, Sungai Efrat akan kering total 2014. Ternyata benar, Maret 2014 Sungai Efrat telah kering total sampai hari ini. Sampai hari ini. Kemudian yang paling mengejutkan adalah pernyataan George Walker Bush, atau singkatnya George Bush. Masih ingat kan makhluk satu ini? Penjahat dunia yang tangannya berdarah-darah dengan darah umat Islam, dan kezalimannya luar biasa. Sebelum diganti oleh Barack Obama, sempat dia menyampaikan orasinya di depan Gedung Putih, dan orasi itu masih ada di YouTube. Apa kata George Bush? Satelit kita telah menemukan potensi emas yang sangat besar di dalam perut bumi Irak. Amerika Serikat, katanya, selaku polisi dunia, akan memastikan emas ini tidak akan jatuh ke tangan para penjahat-penjahat dunia yang tidak bertanggung jawab. Tak siapa yang penjahat. Tapi yang paling penting ungkapan beliau ini, satelit kita telah menemukan potensi emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak. Sesuai betul dengan hadis Nabi yang tadi kita bacakan. Kering Sungai Efrat dan adanya gunung emas dalam perut bumi Irak. Ini penyebab April 2014 Barack Obama tidak jadi menarik 135.000 pasukan darat Amerika Serikat yang tersebar di negara Teluk. Nggak jadi ditarik ke Amerika. Padahal secara finansial Pentagon atau keuangan Amerika Serikat udah nggak mampu membiayai lagi militer mereka yang menyebar di negara Timur Tengah itu. Udah nggak mampu. Tapi nggak jadi ditarik 135.000 orang jumlahnya. Berapa biaya per orangnya? Nggak jadi ditarik oleh Barack Obama. Yang terjadi malah ketika Donald Trump ini
naik jadi presiden. Yang terjadi malah dia tambahkan pasokan pasukannya menuju ke Irak. Betul tidak? Dia tambah terus. Rahasianya sebenarnya sudah diketahui. Rusia akhir Desember 2018, Rusia di TV One diberitakan Rusia pamer senjata-senjata canggihnya sambil mengatakan kami siap perang melawan Barat. Kami siap perang melawan Barat, bahkan siap perang melawan Amerika Serikat sekalipun. Ini ada apa? Rusia dengan Cina, Rusia, Cina, India, negara-negara blok timur tahu ada potensi besar di Timur Tengah, khususnya di Irak, sumber kekayaan yang akan mengundang perang besar. Dan Amerika Serikat juga sudah menyadari mereka termasuk pemburu emas tergila di dunia. Amerika, Cina, Rusia, Jerman, ini negara besar semuanya, termasuk pemburu-pemburu emas yang paling hebat dan paling handal di dunia. Ketahuan ada emas dalam bumi Irak, persiapan sekarang menuju perang besar di Timur Tengah. Maka Ratu Elizabeth II mengumumkan puisinya, selamat datang perang dunia ketiga. Persiapan sekarang. Allahu a'lam apa yang akan terjadi ke depan. Yang jelas gambar-gambar hadis Nabi terjadinya di zaman kita. Apa persiapan kita, saudaraku? Saya nggak tahu mau bicara apa, begitu luas tentang akhir zaman ini yang mau disampaikan. Mungkin Ustaz sudah memberikan pengantar-pengantar yang cukup tadi. Hanya saja setiap penekanan yang bagian manapun, di situ kita menemukan tanda-tandanya terjadi di zaman kita. Anda tanya tentang apa? Terjadinya di zaman kita. Tapi jangan tanyakan tanda besar kiamat. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat memang belum terjadi. Dan Rasulullah bersabda, harazatun manzumatun fi silk ayyuqta'u silkun yatsba'u ba'daha ba'dha. Sebelum terjadinya kiamat, kehancuran alam semesta, muncul terlebih dahulu 10 tanda besarnya. 10 tanda besar itu seperti 10 butir-butir marjan, yang setiap butir ada lubang di bawah tembus sampai ke atas, dan dapat dimasukkan tali. Apabila butiran ini dihubungkan dengan butiran yang lain dengan tali di tengah-tengahnya, maka 10 butiran ini ada tali penghubung di tengah-tengahnya. Di bagian bawah tali dikasih simpul. Akibatnya apa? Tertahanlah 10 butiran itu. Ayyuqta'u silk. Ketika simpul itu digunting, diputus, maka apa yang terjadi? Meluncurlah keluar butiran tadi. Butiran yang paling pertama, paling bawah, keluar terlebih dahulu. Yang kedua gimana? Menyusul. Pakai lama atau cepat? Langsung atau tertunda dulu? Langsung. Sep, 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 sep. 10 tanda besar kiamat itu kalau simpulnya sudah terbuka, maka yang pertama terjadi, yang kedua langsung, jaraknya nggak pakai ribuan tahun atau ratusan tahun atau puluhan tahun, cepat saudara. Nah, urut-urutan kejadian dari 10 tanda besar kiamat ini berantakan dalam hadis-hadis Nabi, berantakan, tumpang tindih. Anda kalau baca hadis tentang akhir zaman bakalan bingung. Di hadis ini Nabi mengatakan urutan yang pertamanya adalah ini, kedua ini, ketiga ini. Di hadis yang lain urutan pertama jadi urutan ketujuh. Di hadis yang lain urutan pertama jadi urutan ketiga. Jadi urutan ini bingung kita. Tapi alhamdulillah ketika dikaji dengan begitu spesifik, contoh dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, ya, di sana dijelaskan urutan yang strategis sesuai dengan hadis Nabi yang mendampingi, sehingga urutan itu bisa ditertibkan. Maka 10 urutan tanda besar kiamat itu, yang pertama adalah dukhon terlebih dahulu. Dukhon dari mana munculnya? Karena ini ibarat butiran pertama, ada simpul yang diputus dulu. Terjadinya simpul ini menyebabkan terjadinya dukhon. Apa simpul itu? Ternyata ditemukan dalam athar Ibnu Abbas, diceritakan oleh Ibnu Abi Mulaikah dengan sanad yang jayid dari dari Ibnu Jarir. Ibnu Abbas menghubungkan, apa kata beliau? Semalaman saya tidak bisa tidur. Maka murid-muridnya bertanya, Ibnu Abi Mulaikah bertanya, kenapa wahai Tuan Guru? Karena kata sahabat-sahabat kami, malam tadi mereka sudah melihat ada meteor bergerak menuju ke arah bumi. Berarti besok dukhon dimulai. Dukhon tanda besar kiamat pertama.
Ibnu Abbas menghubungkan meteor yang datang ke bumi pertanda akan terjadinya dukhan. Dari mana Ibnu Abbas tahu? Apakah dia seorang ahli fisika? Apakah Ibnu Abbas seorang pakar astronomi? Apakah Ibnu Abbas mengerti tentang alam semesta? Enggak ngerti itu Ibnu Abbas. Lalu dari mana Ibnu Abbas bisa menghubungkan itu? Ya pasti dari gurunya lah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tahunya dari mana? SD juga enggak pernah Nabi Muhammad. Pastilah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang terjawab. Sekarang terjawab. Para pakar astronomi dunia serentak menyepakati bahwa yang bisa menimbulkan dukhan hanyalah hantaman meteor dari ruang angkasa. Ya, jadi simpul tadi itu adalah meteor. Ketika meteor menghantam bumi, maka terjadilah dukhan. Meteor ini di ruang angkasa memiliki kecepatan 120.000 km per jam. Dan satu meteor yang ukurannya menengah ke bawah, sederhana sajalah, ambil garis diameternya 2 km saja. Satu meteor ini, kata Michel Penn, jika menabrak bumi, dia akan menimbulkan ledakan berkekuatan lebih dari 1 juta kali lipat bom nuklir yang dulu pernah meledak di Nagasaki dan Hiroshima. Kalau dia jatuh ke laut, maka akan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 230 meter. Ada pernah nonton film Deep Impact nggak? Deep Impact, coba lihat, meteor kecil cuman meledak tapi jatuhnya ke laut menimbulkan tsunami yang begitu besar. Ilmiahnya memang demikian, karena kekuatan ledakan yang dimiliki oleh meteor ini. Kalau jatuhnya di kutub utara atau kutub selatan, maka kutub itu punya gunung es abadi dan akan meleleh, permukaan air laut akan tinggi setinggi 7 meter lagi. Maka banyak kota-kota di muka bumi yang tenggelam, termasuk kota-kota besar. Jakarta, selamat jalan. New York, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. New Zealand, Solo kan jauh dari laut kan, aman. Semarang tinggal sejarah. Akan banyak kota-kota besar kalau jatuhnya di kutub utara atau kutub selatan. Lah kalau jatuhnya ke daratan, nah ini yang pas, akan menimbulkan dukhan, akan menimbulkan kabut debu yang teramat sangat tebal. Saking tebalnya, kamu akan gelap gulita. Cahaya matahari tidak ada yang masuk ke bumi, walau hanya 1 titik cahaya matahari nggak ada yang masuk ke bumi. Gelap gulita, dan dukhan itu panas. Hari pertama, hari keduanya panas, hari ketiga, hari keempat dan seterusnya dingin karena tidak ada cahaya matahari. Yang panas hari pertama dan kedua ini, orang-orang kafir, orang-orang munafik, kata Nabi, akan tersiksa oleh dukhan ini. Ini adalah siksaan yang teramat nyata bagi mereka. Orang-orang Islam yang minim amal soleh, orang-orang Islam yang banyak buat dosa dan maksiat, akan tersiksa, kulit mereka melepuh kepanasan. Tapi orang-orang beriman yang amal solehnya banyak, orang-orang beriman yang jauh dari maksiat, sebelum terjadinya hantaman meteor lalu terjadi dukhan, orang-orang beriman ini Allah jaga berkat iman dan amal solehnya. Mereka hanya seperti terserang flu dan demam saja. Ini dukhan ya, 40 hari 40 malam. Allah